Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sabita Rashidah. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan oleh dosen saya pada mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna manusia di dalam Al-Quran. Manusia itu di Al-Quran dijelaskan atau ada beberapa pengertian atau istilah dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada al-bashar, ada al-insan, an-nas, dan an-nafs. Itu semua adalah Bani Adam. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai al-bashar. Nah, apa sih al-bashar itu? Al-bashar adalah secara lugawi itu adalah fisik manusia. Nah, sedangkan al-bashar menurut etimologi yaitu jamak dari al-basharoh yang artinya permukaan kulit, wajah, permukaan kepala, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Nah, juga diartikan mulasamah yaitu persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan. Nah, al-bashar juga ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Nah, di sini juga al-bashar ini itu kan mencakup fisik, kemudian mencakup juga biologisnya. Jadi seperti ya manusia ini adalah makhluk yang memiliki sifat keterbatasan dan sifat kemanusiaan gitu, seperti ya makan gitu kan, seperti kebutuhan biologisnya makan, minum, terus berhubungan, terus keamanan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, al-bashar ini ditunjukkan oleh Allah kepada manusia tanpa terkecuali, termasuk eksistensi nabi dan rasul. Nah, eksistensinya ini memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya, tetapi juga memiliki titik perbedaan khusus apabila dibandingkan dengan manusia lain. Maksudnya ini adalah eksistensinya nabi dan rasul. Perbedaannya di antara nabi, rasul, dan manusia biasa adalah wahyu yang diberikan kepada nabi, sedangkan kepada kami umat manusia itu tidak seperti itu. Nah, dalam al-bashar ini juga dijelaskan bahwa manusia ini akan berketurunan, yaitu mengalami proses reproduksi seksual atau yang tadi dijelaskan di awal seperti al-watu atau al-jima gitu. Nah, di sini tuh manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Nah, di sini juga manusia ini selain memenuhi kebutuhan biologis, dia juga bersosial masyarakat gitu ya, seperti hukum alam seperti biasa gitu ya, bermasyarakat gitu ya, bertemu dengan orang-orang, berkenalan dan sebagainya. Karena al-bashar ini secara fisik kan, al-bashar artinya secara itu adalah fisik manusia. Nah, ini tuh sama rata gitu, mau nabi, mau rasul, mau manusia biasa seperti kita, itu tuh pasti disebutnya al-bashar gitu. Jadi al-bashar itu memenuhi semua aspek manusia gitu, nabi, rasul, kita juga. Nah, kita ini disebutnya sebagai al-bashar seperti itu. Nah, seorang nabi juga itu adalah al-bashar kan tadi seperti di awal ya, semua nabi, rasul, kita umat manusia, kita itu al-bashar. Nah, karena kita tuh memiliki ciri biologis yang sama, kayak seperti kita butuh makan, butuh minum, dan kebutuhan biologis lainnya. Nah, ini tuh dijelaskan di surat Al-Mu'minun ayat 33. Nah, terus proses penciptaan manusianya juga itu sama gitu ya, antara nabi, rasul, dan manusia kita itu kan sama, kita tuh terbuatnya dari kalau kata orang sih dari banyak ya perbedaan. Ada yang bilang kita dari air, terus ada yang bilang kita dari tanah dan sebagainya. Nah, itu tuh kita semua itu sama gitu. Nah, itu tuh ada di Quran surat Shad ayat 71 sampai 76. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada al-insan. Nah, al-insan ini berasal dari kata al-uns, dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Nah, tersebar dalam 43 surat. Nah, al-insan ini
diartikan yaitu harmonis, lemah lembut, tamak atau pelupa. Nah, al-insan ini diambil dari kata al-unskan ya tadi. Nah, itu tuh nasia atau yang berarti lupa, atau nasayansu yang artinya yang bergoncang. Nah, al-insan ini digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk rohani dan jasmani. Nah, harmonisasi kedua aspek tersebut adalah berbagai potensi yang dimilikinya gitu, mengantarkan bahwa manusia ini adalah makhluk Allah yang unik dan istimewa sempurna, memiliki perbedaan individu ya, dari individu satu dan individu dua pasti ada saja perbedaan gitu. Nah, manusia juga ini sebagai makhluk yang dinamis, sehingga dia itu mampu memiliki predikat khalifah. Kemampuan manusia akan mampu mengemban amanah Allah di muka bumi secara utuh, yaitu adalah dapat membentuk dan mengembangkan diri dan komunitasnya sesuai dengan nilai-nilai insaniyah yang memiliki nuansa ilahiyah dan hanif atau lurus gitu ya, mungkin sesuai syariat Allah gitu. Nah, integritasnya akan tergambar pada nilai-nilai iman dan bentuk amaliyahnya gitu. Jadi manusia itu ya dilihat gitu ya dari bentuk amaliyahnya itu seperti apa, kehidupan sehari-harinya gitu seperti apa. Tidak menutup kemungkinan gitu bahwa manusia itu lupa gitu ya, lalai terhadap perintah-perintah Allah seperti itu. Nah, manusia itu dibekali keistimewaan. Yang pertama adalah ilmu gitu, jadi manusia itu punya ilmu pengetahuan gitu ya. Terus al-bayan gitu, kita pandai berbicara. Kemudian ada at-tamyiz. Nah, at-tamyiz ini adalah bagaimana kita mampu untuk memutuskan atau membuat sebuah keputusan. Nah, yang terakhir ada al-aql ya, pasti manusia itu diberikan akal gitu, sehingga manusia ini mampu untuk berpikir. Kemudian yang ketiga ada mengenai an-nas. Nah, an-nas ini dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Nah, kata Anas ini menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kata Anas juga ini untuk menyatakan bahwa manusia ini adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang memiliki berbagai aktivitas atau kegiatan untuk mengembangkan hidupnya. Nah, manusia ini adalah makhluk yang mulia, lebih dari malaikat. Dan yang terakhir ini ada kemuliaan Bani Adam. Nah, di sini itu ada gitu ya dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dan kami angkat mereka dari di darat dan di laut, dan kami beri rezeki ke mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk kami. Nah, konsep fitrah ini menunjukkan bahwa manusia ini memiliki sifat-sifat dasar kebajikan dengan potensi iman atau kepercayaan terhadap keesaan Allah, yaitu tauhid. Nah, sifat dasar atau fitrah yang terdiri dari potensi tauhid itu menjadi landasan manusia untuk melakukan semua kebajikan dalam perilaku mereka. Nah, makna manusia dalam Al-Quran ini dengan istilah al-bashar, al-insan, an-nas, dan Bani Adam ini mencerminkan karakteristik dan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap makhluk manusia. Nah, jika diringkas, arti kata al-bashar, al-insan, an-nas, dan Bani Adam ini memiliki karakteristik sebagai makhluk biologis dan psikologis gitu kan. Tadi jelaskan bahwa makhluk biologis itu ada ya, disebutkan di al-bashar gitu ya tadi, bahwa kita memiliki kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian makhluk psikologis gitu kan, ya kan kita memiliki jiwa gitu kan. Nah, ini tuh dijelaskan pada makna al-insan. Kemudian juga ada juga di kemudian manusia ini adalah makhluk yang religius gitu kan, bahwa kita memiliki kepercayaan gitu, sehingga kepercayaan ini menjadi landasan kita untuk berbuat kebajikan. Kemudian juga
ada di Quran surat bukan Quran surat. Kemudian juga ada makna Al-Quran selain itu adalah makhluk sosial gitu kan, karena manusia itu emang adalah makhluk sosial gitu kan, dijelaskan di An-Nas, Al-Insan, dan Al-Bashar gitu ya, semuanya bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Dan yang kemudian terakhir, karakteristik terakhir adalah manusia ini adalah makhluk yang bermoral gitu. Sekian video dari saya.